Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Ya, sudah kita dengar bersama-sama sebuah informasi bahwa penjaga gawang yang kita nantikan selama beberapa bulan akhirnya resmi membela timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Martin Paes. Jadi penyebutannya itu Martin Paes ya, bukan Martin Paes. Ya teman-teman, bergabungnya atau resminya Martin Paes ini bersama timnas Indonesia tentu akan menambah satu kepingan yang selama ini belum terisi. Kita mengetahui kita ada Hernando Ari yang sangat bagus, tetapi kita juga harus menyadari bahwa di level selanjutnya, di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, tentu lawan-lawan yang akan kita hadapi bukanlah sembarang lawan. Levelnya tentunya pasti berbeda. Berbeda dengan kemarin ketika di ronde kedua ya. Jadi memang Indonesia ini sangat membutuhkan Martin Paes untuk bergabung bersama tim. Ya, cita-cita dari kita penggemar sepak bola Indonesia agar timnas kita ini bisa ikut Piala Dunia. Banyak cara untuk bisa sampai ke sana ya. Bisa di ronde ketiga, jika tidak mampu kita bisa masuk ke ronde keempat. Itu pun harus finish di urutan ketiga atau keempat. Tetapi saya sampai detik ini, sampai hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2024, masih merasa optimis bahwa timnas Indonesia akan mengunci runner-up di kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia. Dan itu akan memastikan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah teman-teman, kabar kurang enaknya ya, kabar kurang enaknya bahwa sesungguhnya kehadiran Martin Paes ini bisa menambah kepingan-kepingan yang selama ini masih kurang. Ternyata Martin Paes ini belum bisa membela timnas Indonesia saat bertandang ke Arab Saudi. Banyak yang bertanya, kenapa? Kan FIFA sudah menyetujui, kok tiba-tiba dia tidak bisa ikut bermain sih? Jadi ada satu istilahnya dia perlu melakukan registrasi, dan itu butuh jangka waktunya sekitar kurang lebih 1 bulan. Jadi Martin Paes baru bisa dipastikan untuk bermain itu ketika melawan Australia di Indonesia. Artinya ini kita harus menunggu satu pertandingan ya. Martin Paes ini harus melewati satu pertandingan melawan Arab Saudi ya. Tapi tidak apa-apa. Pada intinya kita harus tetap bersyukur karena FIFA sudah menyetujui Martin Paes membela timnas Indonesia. Ya, kemarin teman-teman melihat bagaimana Madam Pam atau Madam Gam, dia protes. Dia bilang begini, kan Bapak Erick Thohir itu kan sahabat baiknya FIFA. Jadi mereka itu tidak perlu melakukan sidang, pasti menyetujui lah. Lalu mereka bilang meminta kalau bisa Coach Sintayong itu melatih saja ini timnas Thailand ya daripada Indonesia. Mereka juga cemburu kenapa Coach Sintayong itu tidak memakai jasanya Elkan Bagot. Padahal waktu itu Elkan Bagot itu mau jadi warga negara Thailand, malah direbut oleh Indonesia. Kalau soal itu karena salahnya Elkan Bagot sendiri ya, Madam. Jadi teman-teman tetap bersabar ya. Kita menunggu sampai tanggal 10 September saat Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno ya. Jadi saya belum tahu ya, apakah nantinya Martin Paes ini ikut terbang ke Arab Saudi, ataukah mungkin dia dari klubnya FC Dallas langsung ke Indonesia. Tapi kalau misalnya anggarannya itu ada,
pastilah dia akan diikut sertakan ke Arab Saudi ya. Mungkin dia bisa sekaligus melihat ya bagaimana permainan-permainan dari lawan-lawannya, bagaimana cara para pemain Indonesia yang sudah duluan bergabung bermain. Mungkin itu. Jadi sekalian pemanasan lah, tetap ikut latihan walaupun tidak ikut bertanding ya. Ya teman-teman, berikut ada beberapa tentunya ya ketika Martin Paes ini bergabung, kita bertanya-tanya bagaimana sih posisi line up timnas Indonesia dengan bertambahnya satu pemain diaspora ini. Nah, berikut saya akan menyajikan videonya ya. Selamat menikmati. Ya, mentereng Martin Paes bergabung, line up timnas Indonesia full rasa Eropa. Ucapan Kevin Dix kepada Martin Paes bikin netizen sakit hati, stop untuk ngemis. Dan media China anggap timnas Indonesia tim lemah, sebut timnas China bisa menang dengan mudah. Di informasi bola yang pertama, Ketua PSSI Erick Thohir lewat akun X miliknya bahwa Martin Paes resmi menjadi WNI dan kini dapat memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini menjadi informasi terkini setelah melalui proses administrasi yang panjang dan kompleks, Martin Paes akhirnya terdaftar sebagai pemain Indonesia. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyatakan, dengan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia serta komitmennya untuk memberikan kontribusi positif bagi sepak bola nasional, kami percaya bahwa kehadiran Martin Paes akan memperkuat tim nasional, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, keputusan ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh penggemar sepak bola tanah air. Bergabungnya Martin Paes diharapkan bisa meningkatkan performa timnas Indonesia dan membawa tim meraih hasil yang baik di ajang internasional. PSSI dan seluruh elemen sepak bola Indonesia menyambut Martin Paes dengan tangan terbuka dan optimis terhadap kontribusinya dalam pertandingan mendatang. Sebelumnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi telah mengungkapkan informasi mengenai hal ini pada beberapa waktu yang lalu. Yunus Nusi juga mengungkapkan upayanya agar Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sidang FIFA diperlukan untuk memutuskan status Martin Paes dalam membela timnas Indonesia. Dan kita balik informasi bola selanjutnya. Ya, ucapan pemain keturunan Indonesia Kevin Dix terhadap Martin Paes rupanya membuat sebagian netizen sakit hati. Jadi, Martin Paes belum lama ini melakukan wawancara dengan akun Instagram @kipsroppgc dan menariknya dalam momen itu muncul Kevin Dix yang ikut menonton. Melansir dari laporan Instagram @nusantara.powers, Kevin Dix berkomentar dalam live Instagram tersebut, ia meminta Martin Paes segera bermain untuk timnas Indonesia. Bermain untuk Indonesia, Martin Paes, komentar Kevin Dix. Ya, ramai netizen yang tertawa dengan ucapan Kevin Dix, namun tak sedikit juga yang merasa sakit hati. Sebab ucapan Kevin Dix dianggap sarkas terhadap kebiasaan oknum netizen yang gemar meminta pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, terutama Kevin Dix. Sarkas yang lumayan tajam untuk orang-orang dan media Indonesia yang sering mengemis pemain keturunan agar main di Indonesia. Tulis salah satu akun. Yes, please ya, stop ngemis-ngemis kepada pemain keturunan buat join ke timnas. Kita diketawain tuh sama teman-teman mereka. Di komenan mes temennya sampai sarkas. Dan ini Kevin juga kemungkinan lagi sarkas, guys. Wah, sarkas banget. Buat kalian yang udah stop komen-komen kayak gitu deh kepada pemain keturunan ya. Malu nih, kayak ngemis aja. Tulis para netizen. Ya, Kevin Dix sendiri merupakan salah satu pemain keturunan yang sejatinya diinginkan Sinteyong untuk membela timnas Indonesia. Namun, ia tidak direstui oleh orang tuanya. Dan kita balik informasi bola yang terakhir. Ya, mentereng Martin Paes bergabung, line up timnas Indonesia full rasa Eropa.
Timnas Indonesia dipastikan bakal bisa menurunkan line up full bintang Eropa di kualifikasi nanti. Pasalnya, hampir semua posisi di skuad Garuda saat ini, selain kiper, sudah memiliki stok pemain keturunan. Bahkan, lini pertahanan menjadi posisi yang paling banyak dihuni pemain naturalisasi, yakni ada 6 pemain. Maka dengan kehadiran Martin Paes, berikut adalah prediksi formasi Timnas Indonesia jika menggunakan full pemain keturunan di starting 11 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ya, masih menggunakan formasi 3-5-2, maka akan ada trio bek tangguh Eropa yang menjadi tumpuan Timnas Indonesia untuk menghadang serangan lawan. Untuk posisi kiper akan diisi oleh Martin Paes dari Belanda. Untuk di belakang ada Jay Ites Belanda, Jordi Amat Spanyol, Justin Hammer dari Belanda. Dan untuk di posisi tengah ada Nathan Tjaaon Belanda, Tom Hey Belanda, Ivar Jenner Belanda, Sandy Wallace Belgia, dan Kelvin Verdonk Belanda. Dan untuk di lini depan akan ada Rafael Struijk dari Belanda dan juga Ragnar Oratmangun yang juga dari Belanda. Media asal China Sohu menilai Timnas Indonesia adalah tim yang lemah di antara penghuni grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi dengan punya keunggulan secara statistik atas Timnas Indonesia, Sohu pun merasa Timnas China bakal menang mudah ketika melawan Garuda. China sendiri akan tergabung bersama dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain, Indonesia, dan Jepang di grup C untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Dragons julukan Timnas China akan membuka perjalanan di putaran 3 dengan laga melawan Jepang. Pertandingan itu akan berlangsung di Saitama Stadium Saitama, Jepang pada 5 September 2024 mendatang. Walau laga pertama melawan Jepang, Sohu justru langsung menyoroti pertandingan ketiga melawan Indonesia. Ya, Sohu menganggap Timnas China harus menjadikan Indonesia sebagai lumbung poin demi lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Media China itu meremehkan kekuatan skuad Garuda. Sulit ya membandingkan China dengan tim seperti Indonesia. Kalau China ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan melawan Indonesia, tulis Sohu. Sohu merasa Timnas China di atas angin karena menilik statistik pertemuan kedua tim dalam 17 pertandingan sebelumnya. Diketahui tim Dragon sukses memenangkan 11 pertandingan dan 3 kali imbang. Sementara kemenangan Timnas Indonesia atas China terakhir kali diraih pada tahun 1987. Statistik positif ini membuat Sohu yakin Timnas China punya kepercayaan diri yang tinggi untuk mengalahkan Indonesia. China sudah lama tidak terkalahkan melawan Indonesia. Karena itulah mereka punya keunggulan psikologis dan karena punya kemauan kuat untuk melaju ke Piala Dunia, ya China tidak akan mudah melepaskan tim lemah seperti mereka. Tutup tulisan dari Sohu tersebut. Cina boleh saja menganggap remeh bahwa Timnas Indonesia adalah tim lemah. Secara statistik mereka melihat bahwa mereka lebih unggul. Tetapi jangan pede dulu ya, Cina. Kalau Anda berbicara statistik, berarti Anda berbicara soal masa lalu. Kalau Anda melihat masa lalu, ingat ya bahwa Timnas Indonesia ini adalah bukan Timnas Indonesia yang ada pada masa lalu. Timnas Indonesia saat ini adalah Timnas yang sudah berubah 1000 derajat, 1000%. Jadi waspadalah, waspadalah. Karena Timnas Indonesia akan membuat kejutan bukan hanya kepada Cina, tetapi kepada Jepang dan juga Australia, bahkan Arab Saudi sekalipun. Jadi, buat tim-tim yang ada di grup C, waspadalah. Kami bukan tim lemah. Kami datang untuk menang. Kami datang untuk bermain di Piala Dunia. Jadi, paham kan? Nah, teman-teman, bagaimana komentar Anda terkait dengan line up dari Timnas Indonesia rasa Eropa? Ya, boleh kita katakan bahwa ini adalah Timnas Belanda cabang.
Ya, kalau pusatnya ada di Belanda, cabangnya ada di Indonesia. Ya, kita sama-sama bermimpi untuk Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Mari kita doakan, kita satukan tujuan dari doa kita. Ya, niat kita bahwa Indonesia akan lolos, bahwa Indonesia akan menempati runner up di grup C dan otomatis lolos ke Piala Dunia. Amin ya. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.